Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Amrullah dari kelas E Teknik Informatika UINS Karyo. Baiklah, kali ini saya akan mempraktekkan UTS dari mata kuliah Probabilities dan Statistik atau ProbStat. Nah, yang saya praktekkan ialah tentang materi Lilly Force, korelasi, dan juga regresi. Temanya yang bertemakan yaitu COVID-19 atau Corona yang lagi wabah sekarang. Nah, data-data yang saya ambil untuk ngisi tabelnya yaitu dari website worldometers.info/coronavirus. Nah, inilah dia yang terbaru now yaitu yang di pertama USA. Yang saya ambil ialah dari peringkat yang pertama sampai yang ke-20 yaitu di Swedia. Nah, sedikit info pada tot pada total recovery atau yang sembuh di UK atau Inggris dan di Netherlands tidak disebutkan. Jadi saya ambil dari website ini yaitu coronatracker.com yang total recovery pada UK dan Netherlands-nya ada di sini, yaitu 135 untuk UK dan 3 untuk Netherlands. Nah, tabel-tabel yang saya ambil yaitu total kasus, total kematian, total yang sembuh, dan kasus yang aktif sekarang. Nah, inilah tabel yang sudah saya salin dan saya screenshot. Nah, beginilah tampilan dari untuk Lilly Force. Yang saya ambil untuk Lilly Force ialah tabel total kasus. Nah, baiklah, saya akan langsung mengerjakannya, yaitu pertama, kita harus menghitung rata-ratanya. Average diambil dari sini sampai Swedia 115 356,65. Lanjut standar deviasi, rumusnya itu STDEV, ditarik juga dari nomor 1 sampai ke tabel yang ke-20. Nah, setelah sudah, yaitu kita langsung ke isi tabel Z-score ya, yaitu dengan cara sama dengan baru dibuka kurung X atau total kasus yang pertama di negara pertama dikurang rata-rata, baru kita kasih dolar atau kita kunci, baru per standar deviasi kita kunci juga. Nah, itulah dia isian tabelnya. Lalu tinggal tarik aja sampai ke tabel yang ke-20. Nah, pada FZI yaitu kita rumusnya masukkan sama dengan norm SDIS, baru kita masukkan ke X yang pertama. Nah, tinggal tarik lagi ke bawah. Nah, pada SZI yaitu kita rumusnya nomor ini per 20 atau 20 ini ialah jumlah dari data dalam tabel ini. Ditarik lagi ke bawah. Inilah dia isinya. Nah, pada absolute difference ini rumusnya ABS absolute, baru tabel FZI dikurang SZI. Nah, itu dia. Langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, kita isi di kolom L hitung. Rumusnya yaitu max dari absolute difference yang pertama sampai yang ke-20 0,95. Nah, pada L tabel ini isinya ialah 0,19 karena kita ngambil di bagian yang 0,05 pada
data di sini 0,5 dan sesuaikan dengan jumlah data tersebut, yaitu jumlah data kita 20, jadi 0,19 pada 0,05. Jadi yang diambil 0,19. Nah, selanjutnya ya langkah-langkah uji Lilliefors. Yang pertama ialah melakukan hipotesis. H0 yaitu data berdistribusi normal dan H1 yaitu data tidak berdistribusi normal. Yang kedua yaitu ketentuannya. Data berdistribusi normal jika L hitung kecil dari L table. Nah, kita masukkan langsung L hitung. Masukkan lagi L table. Kita bandingkan, berarti L hitung ini 0,95 lebih besar dari 0,19. Jadi L hitung lebih besar dari L table. Kesimpulannya ialah berarti data tidak berdistribusi normal. Nah, inilah untuk contoh dari tabel Lilliefors. Selanjutnya yaitu korelasi. Nah, pada tabel korelasi ini saya mengambil data dari total kasus dan total kematian yang ada di data yang sudah saya salin tadi. Nah, ini bukan tampilan dari tabel untuk mengerjakan korelasi. Nah, yang pertama yaitu kita masukkan jumlahnya, yaitu sum dari tabel X ini. Nah, langsung saja tarik ke sampingnya untuk jumlah dari total kematian. Selanjutnya yaitu rata-rata, average. Tarik lagi. Tarik juga simpangan baku atau STDV. Tarik ke samping. Yang pertama yaitu rumusnya, data yang pertama dikurang data yang dikurang dari rata-rata. Nah, ini langsung diikat, dikasih dolar. Tarik aja ke bawah sampai data terakhir. Kalau Y-nya sama juga pada Y yang pertama dikurang rata-rata dari Y tersebut. Diikat juga. Nah, langsung ditarik ke bawah. Tabel X kali Y. Langsung saja kita tarik X dikali tabel Y. Nah, sudah dapat itu, langsung untuk sini di bawah ini kita totalkan dari tabel X dikali Y, yaitu sum. Ditarik aja dari atas sampai ke data yang terakhir. Nah, inilah dia. Lanjut lagi, kita mau cari korelasi persen ya. Ya, yang pertama yaitu dengan cara manual. Rumusnya seperti di atas, yaitu R XY sama dengan sigma dari XY. Ini sigma XY per N kurang 1, yaitu 20. N itu jumlah dari data dalam tabel itu 20 kurang 1, berarti 19. 19 dikali simpangan baku dari X dikali simpangan baku dari Y. Nah, langsung saja dipraktekkan, yaitu ini dibagi 20 kurang 1, 19 dikali simpangan baku dari X dikali simpangan baku dari Y. Tutup. Nah, ini dari korelasi persen manual untuk tabel COVID-19 ini.
Nah, lanjut lagi untuk di korelasi Pearsonnya itu rumusnya yang versi otomatisnya langsung saja masukkan sama dengan Pearson array dari X ini. Nah, di situ yaitu selanjutnya titik koma tergantung laptopnya masing-masing. Lanjut lagi, ditarik lagi array yang Y yang kedua. Saya tutup. Nah, hasil dari korelasi person secara otomatis dan manual sama. Berarti itu berhasil. Nah, kita lihat lagi di sini. Dia di interval koefisien yaitu yang sangat kuat, yang tingkat hubungannya itu sangat kuat. Nah, selanjutnya itu regresi. Nah, beginilah tampilan dari tabel regresi. Yang pertama yang harus kita lakukan ialah mengisi tabel X1 kali Y. Lanjut langsung X1 dikali tabel Y. Lanjut lagi X2 dikali Y. Lanjut X3 dikali Y. X1 dikali X2. X1 dikali X3. Baru X2 dikali X3. Ini X1 pangkat 2. Oke, ini X2 pangkat 2. Yang terakhir yaitu X3 pangkat 2. Setelah itu, setelah semuanya, langsung aja tarik ke bawah. Nah, ini isi dari tabel regresi. Langkah selanjutnya ialah menentukan jumlah dari seluruh tabel ini. Dari awal sampai akhir. Itu dengan cara sum ditarik yang pertama sampai yang ke-20. Nah, setelah itu langsung aja tarik sampai tabel terakhir. Nah, inilah dia. Selanjutnya yaitu kita menentukan matriks A. Dengan cara kita melihat di rumus dari untuk menentukan matriks. Ini dia rumusnya. Yang pertama itu A sama dengan masukkan N. N-nya itu 20. Baru masukkan lagi del N. Sigma dari X1. Yaitu ini. Lanjut lagi sigma X2. Lanjut sigma X3. Nah, selanjutnya yaitu sigma X1. Sigma X1 ini. Lanjut sigma X1 pangkat 2. Ini. Lanjut lagi yaitu sigma X1 kali X2. X1 kali X2 ini. Lanjut X1, sigma X1 kali X3 ini. Lanjut sigma X2. Sigma X1 kali X2. Nah, ini. Baru sigma X2 pangkat 2. Baru sigma X2 kali X3 ini. Lanjut lagi yaitu sigma X3 ini. Lanjut X1 sigma X1 dengan X3 kali X3. Baru sigma X2 dengan X3, X2 dengan X3. Lanjut baru sigma X3 pangkat 2. Nah, ini dari matriks A-nya. Lanjut lagi ke bagian H. H yaitu sigma dari Y. Yang kedua sigma X1Y. X1
X1Y. Oh ini. Lanjut, sigma X2Y. Sigma X2Y. Sigma X3Y. Nah, sudah selesai. Selanjutnya yaitu menentukan determinannya dengan cara M determ. Kita tarik keseluruhan matrik A, jangan sampai ke matrik H-nya, karena itu tak termasuk. Nah, inilah determinan dari matriks A. Selanjutnya itu menentukan matriks A1. Nah, pada yang bagian pertama ini kita ambil tabel H. Langsung saja tarik. Lalu yang kedua sampai seterusnya ini samakan aja dengan yang di atas. Nah, kalau di H-nya ini, posisi yang sudah diganti tadi, ini yang diambil. Langsung tarik semua secara sekaligus. Nah, tentukan determinannya lagi, yaitu M determ. Tarik seluruhan matriks A-nya, baru tutup. Nah, itulah determinannya. Selanjutnya, A2. Ini tidak berubah di awalnya. Nah, yang kalau A2 bagian tabel yang keduanya berubah jadi nilai H. Baru yang tiganya tidak berubah. Yang keempatnya tidak berubah. Yang H-nya ambil yang di sini. Tarik. Nah, masukkan lagi determinannya. M determ. Oke. Min 7. Lanjut. Ini tetap. Berarti ini tetap. Pada yang ketiga ini di nilai A. Baru ini tetap. Ini nilai yang ketiga. Tarik lagi. Nah ya, masukkan lagi determinannya. Tarik arahnya. Sudah. Langsung masukkan aja matrik A4. Ini sama, ini sama, yang ketiga sama, yang keempat masukkan nilai dari H. Baru nilai ini yaitu nilai yang keempat. Di blok lagi sampai bawah. Nah, tentukan lagi determinan untuk A4 ya. Matriks determinannya. Oke. Nah, itulah dari determinan dari A sampai A4. Selanjutnya itu menentukan nilai B1 dengan cara determinan A1 per determinan A. Nah, itu ya. Untuk B2-nya determinan A2 per determinan A. Kayak setiap untuk mencari nilai B ini, determinan tersebut dibagi determinan A. Lanjut, determinan A4 per determinan A. Nah, selanjutnya yaitu masukkan dari rumus regresi berganda, yaitu Y sama dengan B1 tambah B2 kali X1 ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 dikali X3. Ini masukkan Y sama dengan B1. B1 yaitu 83 ditambah B2 B2 min 0,08 dikali X1 ditambah B3, nilai B3 kita masukkan, dikali X2 ditambah B4 dikali X3. Nah, itu rumus manual. Nah, kita masukkan saja, ini bebas. 3, 4, 5. Nah, kita masukkan yaitu Y-nya B1 sesuai rumus ditambah B2 dikali X1 ditambah
Ya, lanjut lagi, ditambah N32 ya, ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 dikali X3. Nah, inilah hasil dari untuk nilai tersebut. Selanjutnya yaitu ini merupakan regresi berganda secara manual. Lanjutnya itu secara otomatis. Dari Excel-nya itu dengan cara klik ini, baru Excel option, cari add-ins, lalu analisis toolpack, go, dicentang analisis toolpack-nya, dan Excel starter. Nah, langsung ke bagian data. Di sini ada data analisis, langsung klik. Kita cari regression, ini regression, oke. Disuruhnya input nilai Y dan X. Pada nilai Y kita input ini dari atas sampai yang bawah. Sudah, baru input X. X-nya tuh keseluruhan dari X1 sampai X3. Udah. New worksheet play, baru dicentang semuanya, residual, standar, residual plots, line fit plots, dan normal probability plots. Langsung saja diokekan, langsung menuju ke sheet yang baru, lembar yang baru. Kita copy aja yang di sini untuk membandingkan apakah sama. Nah, udah kita lihat yaitu sama untuk intercap-nya yaitu B183 min 0,083, min 0,04, dan 0,3999. Nah, berhasil. Nah, alhamdulillah sudah berhasil. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.